Suruh. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiratif. Mudah-mudahan Sobat Inspiratif berkomitmen, punya tekad untuk melakukan perbaikan 1 hari 1%, improvement 1% tiap hari ya. Dan kalau itu dilakukan dalam waktu 1 tahun, para Sobat Inspiratif akan tumbuh 37 kali lebih hebat dibandingkan hari ini. Ya, jangan sampai hidup itu nggak move on. Nah, sekarang saya ingin lebih menguatkan lagi gimana Pak supaya kemudian sesuatu itu menjadi habit ya. Kalau Anda ingin lebih mendalami boleh tonton video sebelumnya juga. Saya pernah membahas sekilas tentang buku Atomic Habit dari James Clear gitu ya. Dan saya punya formula juga ini, gimana sih sesuatu itu biar menjadi habit ya, biar menjadi kebiasaan ya. Karena kebiasaan kita itu menentukan nasib kita di masa depan. Jadi kalau Anda ingin tahu kira-kira Sobat Inspiratif ingin tahu bagaimana nasib saya 5 atau 10 tahun yang akan datang, lihat saja kebiasaannya hari ini ya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu biasanya akan membentuk karakter kita dan karakter itu akan menentukan nasib kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kemudian saya punya kebiasaan yang itu berdampak besar buat kehidupan kita? Ya, saya ingin memulai kebiasaan baru karena dunia berubah. Kalau saya nggak berubah, saya akan punah. Kalau saya melakukan yang sama saja, saya akan ketinggalan. Maka saya akan melakukan sesuatu yang berbeda. Maka saya akan melakukan sesuatu yang baru. Ya, dan gimana caranya untuk membentuk kebiasaan yang baru? Ya, formula yang saya tawarkan itu SRUP. Apa itu SRUP? Yang pertama start, mulai. Ya. Jangan nunggu, jadi jangan entar-entar, tapi enter, masuk dong, kerjakan, start. Mau apa? Mau olahraga boleh, mau baca buku boleh, ya. Mau setiap hari start, setiap hari sekarang saya ingin menghubungi saudara saya atau sahabat saya melalui WhatsApp atau melalui telepon, start, mulai. Jangan ditunda-tunda. Supaya start ini kemudian berjalan dengan sangat baik, ternyata kalau kita kaitkan dengan ilmu-ilmu tentang pembentukan habit itu, perlu ada triggernya. Triggernya apa? Triggernya itu sesuatu yang mengingatkan kita. Ya, makanya kadang-kadang punya itu kan alarm ya, bangun pagi itu sebagai trigger. Nah, alarm bukan hanya untuk bangun tidur, termasuk alarm misalnya, alarm olahraga, ngingetin, alarm kemudian baca buku misalnya, alarm kemudian menghubungi orang yang dicintai, ya ada triggernya ya. Contohnya ya, misalnya karena saya ingin semakin tua ingin mendekat kepada Tuhan saya sebagai seorang muslim, saya ingin banyak berzikir, maka apa? Kalau saya naik mobil, saya ingin berzikir ya, paling enggak ya 10 menit pertama ingin berzikir gitulah ya. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Ada triggernya. Apa triggernya? Di depan tempat duduk mobil saya itu ada tasbih ya. Jadi kalau saya naik mobil duduk langsung lihat tasbih, berarti langsung ambil kan? Langsung kemudian berzikir. Itu namanya trigger. Jadi ciptakan triggernya ya. Ciptakan sesuatu yang kemudian itu mengingatkan. Kalau Anda ingin mengkonsumsi air mineral yang banyak setiap hari, misalnya 3 liter gitu ya, maka ada triggernya. Apa triggernya? Bawa tumbler kemana-mana sehingga teringat untuk minum. Ketika kerja di depannya juga ada air mineral untuk minum ya. Dimanapun kita berada ya, diingatkan. Nah, itu namanya trigger. Begitu kita startnya ingin terus berjalan, jangan lupa ada triggernya, pengingatnya ya. Enak kalau ada triggernya itu. Karena apa? Tabiat manusia kan lupa. Tabiat manusia itu kadang nggak konsisten. Maka supaya konsisten, startnya dimulai dengan ada triggernya, ada pengingatnya. Dan itu insya Allah nonjok deh, ngingetin kita banget deh. Saya sudah mempraktekkan itu ya, bahwa segala sesuatu yang ada trigger, ada pengingatnya, itu ternyata menjaga kita ya, dan konsisten untuk kemudian melakukannya. Start, mulai. Pertanyaan saya, Sobat Inspiratif, sebelum Anda like, komen, atau subscribe, apa kebiasaan baik yang akan Anda mulai hari ini? Start. Dan kira-kira apa trigger yang mau diciptakan supaya itu menjadi pengingat buat Anda? Oke, sudah? Renungkan sudah? Kalau sudah, masuk dong tahap yang kedua. SRUP, R-nya apa? Repetition. Diulang-ulang. Jangan cuma sekali. Kalau cuma sekali-kali ototnya belum terbentuk. Otot di dalam tubuh kita ini yang kecil-kecil itu namanya myelin. Myelinnya belum terbentuk. Kalau myelinnya belum terbentuk, akhirnya apa? Kita bisa kembali kepada kebiasaan lama. Nah,
agar kebiasaan baru ini benar-benar terbentuk pada kita, maka myelin, otot-otot dalam tubuh kita ini perlu terbentuk ya. Kalau sudah terbentuk, nanti secara tidak sadar kita akan melakukan itu. Kalau Anda sudah terbiasa nggak olahraga itu kok kayaknya nggak enak banget ya. Saya terbiasa ini setiap bangun tidur, ya begitu turun dari bangun tidur, saya langsung nyari air mineral, ya minum. Maka kalau saya nginep di rumah orang tidak ada minum air putih itu gelisah. Makanya kemudian kalau saya nginep di rumah orang atau kemudian nginep di tempat yang bukan biasanya saya istirahat, ya kalau misalnya di penginapan yang tidak ada minumnya, saya pasti cari minum. Kenapa? Karena saya punya kebiasaan bangun tidur itu minum. Itu saya ulang-ulang, repetition, diulang-ulang ya. Dan kalau sudah diulang-ulang, tandanya kalau itu myelinnya sudah terbentuk, kalau itu tidak kita lakukan, kita itu gelisah. Kita itu nggak nyaman. Nah, makanya jangan males untuk mengulang-ulang. Bukankah Anda juga sholat setiap hari diulang-ulang, direpetisi, diulang-ulang ya. Nah, kalau sudah kemudian diulang-ulang repetition ya, biasanya kalau sudah terbentuk itu sudah otomatis tuh ya, sudah menjadi kebiasaan kita. Maka jangan lupa start repetition punya upgrade. Maksud upgrade apa? Biasanya saya kalau bangun dulu bangun tidur minum 1 gelas ya. Sekarang saya sudah 2 gelas ya. Di-upgrade ya. Karena itu sudah kebiasaan ya. Di-upgrade. Begitu juga kalau Anda olahraga tadinya 30 menit, upgrade. Bisa misalnya 35 menit atau 40 menit ya. Dan atau boleh jadi upgrade-nya bukan meningkatkan jumlahnya, tapi membuat sesuatu yang baru yang mendukung kebiasaan itu. Jadi upgrade itu akan membuat kita terus bertumbuh ya. Jadi jangan cuma gitu-gitu doang, monoton ya, nggak asik ya kan. Nah, kalau sudah kemudian start ya, di situ ada triggernya, kemudian Anda ada repetition, diulang-ulang ya. Dan setelah diulang-ulang menjadi kebiasaan, jangan lupa di-upgrade ya. Dan terakhir jangan lupa start, repetition, upgrade, P-nya pray, berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang bisa kemudian menyemangati kita, yang bisa membolak-balik hati kita, yang bisa menguatkan kita untuk konsisten, itu adalah Yang Maha Kuasa. Maka pastikan kita bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar kita dijaga untuk konsisten dengan kebiasaan baik yang sudah kita lakukan. Maka kemudian kita berharap kepada Yang Maha Kuasa supaya Yang Maha Kuasa itu membantu kita, menolong kita agar kita konsisten terhadap kebaikan-kebaikan yang perlu kita lakukan. Jadi dalam diri kita ini kan ada godaan-godaan juga dari setan ya. Godaan-godaan juga dari hawa nafsu. Maka pastikan suara-suara yang datang kepada kita adalah suara Yang Maha Kuasa melalui para malaikat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kebiasaan yang sudah kita bentuk itu, yang ingin kita bentuk itu akhirnya konsisten kita lakukan. Boleh jadi Anda selama ini punya semangat yang luar biasa, punya komitmen untuk kemudian menjalankan kebiasaan yang baru, habit yang baru, kok tiba-tiba berhenti? Karena boleh jadi Anda hanya mengandalkan kekuatan Anda mengamalkan komitmen Anda tanpa minta bantuan Yang Maha Kuasa. Bagi Yang Maha Kuasa membolak-balik hati manusia itu mudah, membolak-balik hati pikiran manusia itu mudah. Maka pastikan memohon kepada Sang Maha Kuasa agar kita diberikan kekuatan untuk melakukan habit yang baru. Habit yang berdampak pada kehidupan kita. Oke, masih ingat apa? Start, repetition, upgrade, kemudian jangan lupa pray. Silahkan nanti dipraktekkan ya. Setelah nonton video ini, Anda langsung tulis kira-kira kebiasaan baru yang mau saya lakukan apa ya. Walaupun sederhana nggak apa-apa, walaupun kecil nggak apa-apa, dan Anda yakini itu akan membuat hidup Anda bertumbuh. Dan kira-kira triggernya apa ya yang saya munculkan ya, pengingatnya apa gitu ya. Makanya kalau misalnya ini bisa juga Anda beli buku habit tracker itu ya, jadi ada pengingatnya. Kemudian kalau gitu repetitionnya ini akan saya ulangi tiap hari atau seminggu berapa kali gitu ya, seminggu 3 kali Anda punya komitmen untuk kemudian melakukan repetition, diulang-ulang ya. Dan jangan lupa kalau kemudian sudah berulang-ulang di repetisi upgrade. Dan jangan lupa yang terakhir pray, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan menginspirasi. Tetap jangan lupa subscribe ya, tombol like, lonceng, dan tentu di-sharingkan dong, dibagikan kepada teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga punya habit yang semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.